Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke acara pemaparan mengenai profil pelajar Pancasila, alangkah baik-baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa, silahkan. Bu Lydia. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa supaya dilancarkan. Doa saya pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Lydia. Sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu pemaparan materi mengenai profil pelajar Pancasila yang akan dipaparkan oleh Bapak Bahru. Ya, terima kasih Bu Lydia. Bu Elina. Baik, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, pada house training ini, saya akan membawakan materi tentang bagaimana sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu. Ya. Profil pelajar Pancasila adalah ini dilakukan dalam rangka untuk membentuk SDM yang unggul dengan kompetensi global dan memiliki nilai-nilai Pancasila, itu intinya. Berbicara tentang profil Pancasila ini, sebenarnya tidak sudah, artinya sudah sangat sudah sangat lama, sudah sangat jauh sebelumnya. Puluhan tahun yang lalu sudah pernah dicanangkan tentang bagaimana tentang penataran pola 100 jam, pola 45 jam, dan seterusnya, bahkan sampai kepada masyarakat. Namun dirasa akhir-akhir ini ada hal-hal yang secara umum dianggap bahwa mungkin kita ada namanya semacam ini, mungkin akan karena kita beragam, kemungkinan terjadinya adanya perpecahan, maka oleh pemerintah dirasa perlu untuk memasukkan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari kurikulum. Nah, seperti halnya kewirausahaan, kemudian pendidikan karakter, itu sebenarnya sudah lama diharuskan untuk dimasukkan sebagai atau diselipkan dalam dalam kurikulum. Nah, sama halnya dengan profil pelajar Pancasila ini diharapkan agar semakin dipertajam, ya. Oleh karena itu, pada kurikulum yang baru ini dibuatlah suatu bagian yang akan ditetapkan dalam kurikulum ini, yaitu profil pelajar Pancasila dengan membagi dalam 6 elemen, ya. Di mana elemen pertama adalah, silakan Ibu. Elemen pertama. Ya. Jadi untuk selanjutnya mari kita bagi per elemen, ya. Jadi ini ada elemen dimensi 1, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi kalau dalam Pancasila mungkin kita ini dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, diharapkan dalam poin pertama ini, diharapkan agar anak-anak kita nanti mempunyai akhlak yang mulia. Mengapa sampai ada di penekanannya di sini? Karena seperti saya katakan tadi bahwa ada kecenderungan mungkin dekadensi moral dari anak-anak kita, makanya perlu dipertajam ini tentang bagaimana mengajarkan Pancasila ini. Jadi ada sejumlah akhlak yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, dan itu akan dicanangkan nanti dalam kurikulum yang baru kita. Jadi bagaimana agar anak-anak kita nanti dalam hal akhlak beragama
ya. Jadi sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bahwasanya perlu disadari bahwa tidak ada agama yang mengajarkan tentang kekerasan, tidak ada yang mengajarkan tentang perpecahan. Saya kira itu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak didik kita. Sehingga nantinya anak kita juga memiliki akhlak pribadi yang mulia, ya. Pribadi yang mulia, yang secara langsung dalam hal ini juga akan terjadi hubungan terhadap sesama manusia pada alam dan akhirnya akan menjadi pribadi akhlak mulia dalam bernegara. Saya kira itu untuk poin pertamanya, ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan karena saya sedikit tadi agak tegang dalam hal pemakaran sampai saya lupa tadi memberikan penyegaran di awal. Ya, mungkin ada ini Bu supaya sekali ke sini. Atau mungkin saya break dulu sedikit ya. Ya, Pak. Karena bukan saja Ibu yang tegang, saya lebih tegang lagi. Di mana sudah butuh waktu sekian untuk memperbaiki, untuk ada jalan keluarnya. Ya. Saya ingin sebelum lanjut, karena ini sekaligus untuk menegangkan stres saya. Bagaimana? Bisa? Bisa dimulai? Bisa, Pak. Bisa. Jadi sebelum poin pertama tadi, saya kira sudah kelar ya. Ini poinnya adalah lakukan apa yang saya lakukan, ya. Dan jangan lakukan apa yang saya katakan. Bisa? Lakukan apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Siap. Ya? Oke. Ya? Pegang pundak. Yang lain tidak ikut sih. Katakan Bapak tadi. Kan Bapak lakukan. Oh iya. Ya, ini Lakukan apa masalahnya yang diam saya aja. Cuma Ibu Lydia yang ikut. Ya. Ya Pak. Pegang hidung. Harusnya yang ini. Oh iya ini. Udah. Acungkan tangan. Ibu Lina yang kurang. Ya. Jadi saya kira itu saja sekedar break. Untuk selanjutnya kita lanjut ke poin kedua saja, ya. Oke, Ya. Pak. Profil pelajar Pancasila yang kedua, ya. Jadi diharapkan nanti ini kita dalam in-house training semua guru akan paham tentang hal ini, ya. Tentang 6 poin dari elemen pelajar Pancasila. Di mana pada dimensi yang kedua ini diharapkan agar pelajar Indonesia berkebinekaan yang global, ya. Jadi mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya bangsanya, serta memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi, ya. Nah, poin-poin yang lebih rinci dari kebinekaan ini adalah global ini adalah bagaimana mengenal dan menghargai budaya, ya. Jadi antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, di mana kita tahu bahwa di Indonesia ini beragam sekali budaya, dan itu adalah menjadi kekayaan dari bangsa Indonesia dengan beragam banyaknya budaya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi baik secara internal dalam berinteraksi, ya. Jadi ini diperlukan sehingga dalam hal ini kita tidak tertinggal, ya. Meskipun kita misalnya berbeda bermacam budaya, tapi kita punya tujuan bagaimana memajukan bangsa kita. Itu profil yang sebagai bagian dari profil yang kedua ini. Jadi kemudian yang betul masih yang kedua tadi, Bu.
Kemudian yang masih kaitan dengan kebinekaan global ini, ada refleksi tanggung jawab kebinekaan. Yang kita masukkan refleksi kebinekaan ini adalah bahwasanya kita mengharapkan, karena tadi dari awal saya sudah katakan bahwa kenapa sampai profil pelajar Pancasila ini ada, karena ada tanda-tanda bahwa karena beragamnya kita, kemungkinan ada orang yang memprediksi bahwa kita akan nanti misalnya terpecah belah. Ya. Jadi dengan adanya ini diharapkan kebinekaan ini menjalin erat antar suku, antar bangsa, antar agama, sehingga tidak ada lagi perang karena agama, tidak ada lagi perang karena suku. Kita merasa satu sebagai bangsa Indonesia. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kebinekaan dan global. Sehingga kita hidup sebagai bagian dari warga Indonesia, sebagai warga dunia. Saya kira itu untuk poin yang ini. Untuk selanjutnya, poin ketiga. Ya. Poin ketiga itu mandiri ya. Jadi pelajar Indonesia mampu mengembangkan dirinya dan dalam kemampuan untuk bertanggung jawab memiliki rencana strategis ya, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Jadi saya kira berbicara tentang kemandirian ini memang saya kira perlu sekali, di mana bahwa selama ini kita mungkin masih banyak tergantung oleh keluar. Sudah saatnya kita tanamkan kepada anak didik kita bagaimana agar bisa mandiri, bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa mampu menghadapi situasi-situasi yang mungkin tantangannya jauh lebih berat daripada apa yang kita hadapi di masa lalu dan sekarang ini. Ya. Nah, dalam hal ini anak kita harus dibekali dengan kemampuan atau kekuatan untuk bertahan, ya, bertahan dan maju. Nah, kalau dalam profil pelajar Pancasila dan Mandiri disebut dengan regulasi diri, ya. Artinya mampu memanage tentang dirinya sendiri, mampu melakukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan dalam rangka persaingan global seperti yang disinggung pada poin sebelumnya. Saya kira untuk poin ini. Kemudian lanjut, poin yang keempat adalah bergotong royong. Berbicara tentang gotong royong, mungkin sudah, kalau saya sama Bu Repli mungkin ya, kalau di kampung-kampung dulu ya, hampir setiap setiap akhir pekan ada kegiatan gotong royong, memperbaiki jalan, memperbaiki apalah saluran-saluran air, atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Itu kita kenal dengan istilah gotong royong. Bahkan jauh sebelumnya dari pendiri Republik ini sudah mencanangkan apa itu gotong royong. Nah, dalam situasi sekarang ini, pemerintah atau misalnya negara mengharapkan agar pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan dikerjakan dapat berjalan untuk mencapai tujuan bersama. Pelajar Indonesia harus melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki orang di sekitarnya dan dapat memberi manfaat bersama. Nah, yang diperlukan dalam ini ada 3 poin penting dalam hal gotong royong ini, yaitu adalah berkolaborasi. Ya, kolaborasi berarti dalam hal ini bagaimana selalu bekerja secara bersama-sama untuk mencapai sesuatu. Ya, dalam hal apapun, apakah di masyarakat atau misalnya di dalam perusahaan atau misalnya di dalam lembaga, itu diperlukan adanya kolaborasi. Ya. Kemudian ada kepedulian, ya. Kepedulian ini saya kira secara leksikal ini adalah bagaimana kita mempunyai kepekaan atau empati terhadap orang lain, ya. Jadi kita peduli kepada orang lain, tidak bersifat individualis. Saya kira itu yang poin-poin yang ingin ditekankan pada poin yang bergotong royong ini. Dan yang terpenting adalah bahwasanya dalam hal ini adalah diharapkan
agar dalam jiwa anak-anak kita ada keinginan untuk selalu berbagi, ya, berbagi, selalu keinginan untuk menolong orang lain. Saya kira itu yang poin yang keempat. Jadi mungkin nanti sekali selesai sampai 6 ya, baru mungkin ada tanggapan-tanggapan. Kemudian poin yang kelima, saya lanjut kepada poin yang kelima. Pelajar Pancasila, dimensi yang kelima itu harus bernalar kritis. Bernalar kritis berarti berpikir secara objektif, ya, objektif, tidak mengawang-awang, kemudian sistematik, terstruktur, kemudian saintifik sesuai dengan ilmu pengetahuan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru, ya. Itu yang secara tersirat yang dicanangkan dalam dimensi kelima profil pelajar Pancasila. Ya, kalau bisa saya jabarkan dari bernalar kritis ini bahwasanya anak-anak kita mampu memperoleh gagasan dan informasi. Ya, saya kira sekarang ini dunia sekarang ini tidak ada lagi tidak ada lagi yang tersembunyi, ya. Tidak ada lagi yang tersembunyi di era global ini dengan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, sumber-sumber belajar yang begitu banyak. Diharapkan anak kita mampu mengkritisi atau misalnya mengambil hikmah dari apa yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Kemudian diharapkan anak kita punya menganalisis, punya nalar, ya. Sehingga dia mempunyai kemampuan berpikir ke depan, baik memajukan untuk diri sendirinya, terlebih untuk memikirkan bagaimana bangsa ini bisa berkembang ke depan, ya. Jadi bernalar kritis, dia bisa mempelajari bagaimana fenomena-fenomena yang ada. Kemudian yang terpenting dari sini adalah bagaimana mengambil keputusan, ya. Jadi benar kritis dan baru bisa mengambil keputusan. Jadi tidak hanya kritis tapi mampu mengambil keputusan. Itu dimensi yang kelima. Selanjutnya dimensi yang keenam, kreatif, ya. Kreatif, ya, pelajar Pancasila dimensi keenam ini yaitu kreatif. Pelajar Indonesia diharapkan di sini menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara praktik dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi, ya. Jadi mungkin saya dari kata terakhir ini, berinovasi, ya, mempunyai gagasan yang orisinal dan berinovasi. Artinya bahwasanya dengan kekayaan alam kita, dengan jumlah penduduk kita yang begitu besar, maka diharapkan pelajar harus kreatif dan mampu berinovasi dengan apa yang kita punya, ya. Dengan apa yang kita punya. Jadi diharapkan dengan itu bisa melakukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Mungkin terutama misalnya di masa pandemi, tentu yang dibutuhkan adalah bagaimana berkreatif, termasuk kita guru-guru misalnya, bagaimana melakukan kreativitas untuk menyampaikan informasi kepada anak. Jadi saya kira itulah harapan-harapan daripada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Saya kira itu Ibu-ibu, dan mungkin bisa dilihat di sini ada ringkasan-ringkasannya. Dari ringkasan-ringkasan itu mungkin ada input atau masukan dari adik-adik atau rekan-rekan di sini, sehingga nanti akan menambah wacana dan wawasan kita tentang apa sesungguhnya atau apa yang diinginkan sesungguhnya dari profil Pancasila ini. Saya kembali. Oh ya, Ibu Ika. Saya persilakan, atau tidak perlu lewat moderator ya? Saya langsung aja ya. Oh ya.
Baik Pak, terima kasih. Saya tidak ingin bertanya sebenarnya, Iya, tapi iya, iya. mau share Sharing. pengalaman aja Ya. ya. Artinya Nah, mau tahu pengalaman Bapak aja. Artinya kan sekarang ini sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya kalau tidak iya, salah iya, iya. kita Betul, betul. melakukan pembelajaran secara daring, Betul. online gitu kan. Nah, untuk kedepannya juga ini kan ketika bulan Juli nanti tidak ada yang bisa menjamin kita sudah tatap muka dengan siswa. Ya, ya. Kira-kira Pak, untuk memasukkan 6 elemen profil pelajar Pancasila ini ketika kita melakukan masih pembelajaran jarak jauh ini seperti apa Pak? Mungkin Pak Bahrum bisa sedikit sharing dengan kita mungkin pengalaman Bapak atau mungkin Bapak Ibu yang lain gitu maksud saya. Supaya nanti Ya. di bulan Juli nanti ketika kita menggunakan kurikulum yang baru, kita sudah betul-betul Ya. memakai ini, maksudnya memasukkan ini profil pelajar Iya, Pancasila iya. ini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ika. Jadi dalam rangka untuk tatap muka terbatas ini, ya berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam membuat atau menyusun silabus atau kalau sekarang disebut dengan kurikulum tapi belum punya nama, kurikulum apa tapi belum punya nama. Saya kira kita mungkin hampir sama dengan seperti saya katakan pada pemaparan sebelumnya bahwa dulu kita diharapkan agar setiap mata pelajaran itu disisipi materi tentang bagaimana berwirausaha. Setiap mata pelajaran selalu dikaitkan bagaimana dengan pendidikan karakter. Nah, saya pikir di sini dengan adanya materi tentang profil pelajar Pancasila ini, hanya pendidikan karakter itu mau lebih dipertajam lagi dengan memberikan kita rambu-rambu tentang 6 dimensi yang harus dimiliki atau sebagai target adalah pelajar, ya. Jadi saya kira kurang lebih sama dengan itu. Jadi nanti mungkin dalam penyusunan namanya kita tadi bukan lagi RPP namanya tadi, ya. Lagi RPP artinya pokoknya perencanaan capaian pembelajaran dan sebagainya itu harus menyangkut dimensi atau beberapa dimensi dari elemen profil pelajar Pancasila ini. Saya kira itu Bu Ika, mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Bu Marlina mungkin? Ya? Sudah jelas Pak kalau dari saya. Mudah-mudahan. Iya. Sudah, Pak. Jadi saya kira itu. Jadi harapannya nanti setelah in-house training ini mungkin 6 profil ini karena juga nggak panjang-panjang amat, mungkin sudah terkonsep di kepala kita setiap membuat plan atau perencanaan tentang pembelajaran untuk kita sampaikan kepada anak, sudah kena bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, kritis. Saya kira itu akan memudahkan kita untuk menyelipkan atau misalnya memasukkan di dalam materi kita, terutama di produktif, ya. Saya kira itu, Bu. Ya, silakan. Kalau mungkin ada pertanyaan atau misalnya apalah, sharing. Saya kira ini memang menarik, suatu hal yang menarik ini tentang profil pelajar Pancasila karena hal baru bagi kita semua, ya. Jadi rumusan-rumusannya masih dalam tahap penyempurnaan. Ya siapa tahu kita bisa memberikan kontribusi untuk penyempurnaan dari elemen profil Pancasila itu. Silakan Ibu. Ya, saya kembalikan ke Bu Moderator. Baik, sepertinya pemaparannya sudah cukup jelas ya, Bu. Kita akhiri saja, Pak, atau gimana? Ya, kalau memang sudah berakhir sudah jelas, apalagi dalam sesi ini kita ada 2 pembicara yang terkait dengan profil Pancasila. Mudah-mudahan dengan itu akan memberikan wawasan tentang profil Pancasila itu sendiri, ya. Tapi sebelum ditutup,
saya ingin memberikan satu lagi, apa namanya? Ice breaking. Iya, supaya apa namanya terutama saya yang paling tegang di antara sekian ini tadi. Saya Karena satu Pak, sama yang tua-tua ini Pak. Kemampuan IT-nya Ibu. Ya. Sekarang instruksinya adalah kepada rekan-rekan, teman-teman, Anda harus mengulang apa yang saya katakan. Ya, Baik. jelas? Anda harus mengulang apa yang saya katakan. Katakan. Iya. Karung, Karung. Karung. kurang, Kurang. Kurang. kurang, Kurang. karung, Kurang. 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 Karung. karung kurang. Kurang. Karung kurang. Berapa jumlah karung? Kurang. Dua. Enggak tahu. Kurang pokoknya. Kurang. Ya, saya ulang ya. Kurang. Saya ulang ya. Karung, Karung. karung, Karung. 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 kurang, kurang, Kurang. 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 kurang karung, Kurang. Kurang. Karung. Karung. karung kurang. Karung. Kurang. Berapa jumlah karung? Kurang. 4. Nol. Waduh, berarti tidak dengar instruksi saya nih. Tadi kan Anda suruh jumlah, Bu. Saya hanya Karungnya mengatakan kurang. Anda harus mengulang apa yang saya katakan. Bukan menjumlah. Oh, berarti Ngomong karungnya tadi. berapa? Berarti karung kurang. Mestinya Ibu juga bilang berapa jumlah karung. Iya, betul. Iya. Iya. Saya kira cukup dari saya. Mudah-mudahan pertemuan ini lebih menambah keakraban kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Bahrum yang telah memaparkan materinya. Kita tutup saja rangkaian acara hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup acaranya, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Lydia, mungkin doanya. Oke, baiklah karena acara kita sudah berlangsung, ada baiknya karena tadi kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.